Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya, biar teman-teman semua dapat selalu update info dari channel YouTube ini. Tips-tips untuk donor darah itu seperti apa sebelum melakukan donor darah maksud saya. Kemudian sakit nggak sih Mbak donor darah itu? Pesan buat Mbak Naran untuk para calon donor darah yang masih takut-takut untuk melakukan donor darah itu apa? Halo, selamat pagi Sobat PMI. Kembali lagi bersama saya Ayu. Nah, di sini saya sedang berada di unit donor darah PMI Kabupaten Pekalongan. Nah, di sini saya akan berbincang-bincang seputar donor darah bersama narasumber kita yaitu Ibu Pia selaku Kabag Pengelolaan Darah Unit Donor Darah PMI Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Bu, di sini nanti ini tuh ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai donor darah. Nah, langsung saja ya Bu ya. Yang pertama, apa sih donor darah itu? Donor darah itu adalah kegiatan secara sukarela menyumbangkan sejumlah darahnya demi kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa yang membutuhkan. Oh, seperti itu. Nah, Bu, ini kan dari beberapa teman-teman itu masih ada yang bingung antara donor darah dengan transfusi darah. Nah, itu perbedaannya itu apa, Bu? Beda. Jadi kalau donor itu kita memberikan sejumlah darahnya untuk orang yang membutuhkan, sedangkan transfusi darah adalah orang yang membutuhkan. Jadi transfusi itu orang yang membutuhkan darah. Jadi proses menerima darah. Jadi perbedaannya di situ. Jangan sampai menyalahkan. Nanti kalau bilangnya mau donor bilang transfusi, petugas dari PMI akan transfusi. Jadi beda ya. Kalau transfusi itu kegiatan di rumah sakit. Tapi kalau di PMI adalah donor darah. Nah, itu ya teman-teman, bagi teman-teman, jadi jangan bingung lagi antara donor darah dengan transfusi darah. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga Bu ini ya, setelah diambil, nah lalu darah itu mau diapakan gitu Bu, dikemanakan gitu? Oke, jadi setelah proses pengambilan darah selesai, darah itu akan dimasukkan ke dalam laboratorium. Di situ akan dilakukan pengolahan komponen. Jadi darahnya diolah kebutuhannya apa, mau jadi whole blood, jadi PRC, jadi trombosit, atau jadi plasma. Jadi semuanya tergantung permintaan. Jadi nanti diolah dulu, setelah jadi komponen, kemudian ada proses penyimpanan. Dan selain proses penyimpanan darah itu, selain pengolahan penyimpanan, kemudian ada sampel darah yang harus diperiksa. Nanti ada proses pemeriksaan namanya IMLTD. Jadi infeksi menular lewat transfusi darah. Itu ada 4 macam: hepatitis B, hepatitis C, HIV, salin sifilis. Nah, semua itu kalau sudah oke, baru darah itu bisa didistribusikan ke orang-orang yang membutuhkan, ke rumah sakit atau ke bank darah. Jadi prosesnya seperti itu kurang lebih gambarannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi ya Bu ya, yaitu apa sih manfaat dari donor darah itu? Manfaatnya ya banyak sebenarnya. Selain kan kita 3 bulan sekali rutin, kalau kita donor kan berarti 3 bulan sekali kita rutin cek kesehatan, ngecek kontrol tensi, kontrol HB, itu secara gambarnya. Kemudian kita ada mendeteksi 4 penyakit. 4 penyakit itu ada hepatitis B, hepatitis C, HIV, sifilis. Itu kalau setiap orang donor pasti keempat parameter itu diperiksa. Kemudian itu bisa meningkatkan produksi sel darah merah secara otomatis. Berarti kalau kita 3 bulan sekali rutin, itu produksi sel darah merah kita akan lebih meningkat. Yang jelasnya ada lagi sih panjang umur. Dengan donor darah itu karena selnya muda terus, jadi orangnya pasti lebih kelihatan muda. Terus ada lagi kita juga membantu kesehatan jantung. Dengan donor darah itu sirkulasi darah baik, berarti jantung kita akan baik juga, bersirkulasi dengan baik pula. Nah, itu teman-teman, banyak sekali manfaat donor darah. Jadi untuk teman-teman itu jangan sungkan-sungkan untuk melakukan donor darah ya. Ibu ini lanjut ya ke pertanyaan yang ke-6 ini. Kalau kita melihat jarak donor darah itu ya Bu ya, apakah ada pengaruh jika donor darah pada waktu sebelum waktunya maksudnya? Itu bagaimana Ibu? Kalau darah itu kan
berproduksi setiap saat. Iya, betul. Nah, kalau kita donor berarti kan ada sel yang harus diproduksi dulu. Nah, waktu kematangannya itu adalah seperti yang tadi 3 bulan, Ya, 75 3 bulan. hari. Nah, Kalau ya. misalnya kita tidak sampai batas itu, bisa pembentukan sel darah merahnya itu belum sempurna berarti. Oh iya. Kalau terus-menerus dilakukan itu bisa berpengaruh nanti lama-lama jadi anemia. Jangka panjangnya bisa anemia kalau iya. dilakukan terus-menerus seperti itu. Makanya ada batas waktunya, dengan batasan waktu segitu harapannya sel darah merahnya sudah matang iya. sempurna gitu ya. Jadi sudah bisa itu ya, Bu. Jadi Ya? makanya bisa donor kembali. Iya. Oke, kemudian lanjut ya Ibu untuk pertanyaan yang ketujuh, yaitu donor darah saat pandemi ini menurut Ibu itu aman atau tidak, Ibu? Insya Allah donor darah di saat pandemi itu aman. Karena PMI kan sudah melakukan protokol dengan selalu melakukan desinfektan setiap saat. Iya. Paling tidak untuk kegiatan donor ini kita sudah memastikan semua steril. Iya. Kemudian prokes yang kita terapkan di sini pun tetap cuci tangan sebelum masuk ke dalam tempat kegiatan. Kemudian selama donor ini tidak alhamdulillah sampai sekarang belum ada laporan ada penularan melalui donor darah. Kalau yang penting intinya adalah masker, penggunaan APD kita untuk para petugas, kemudian edukasi ke pendonor bahwa walaupun donor kita tetap harus menggunakan masker agar tidak menularkan ke petugas seperti itu. Iya, jadi aman ya Ibu ya. Aman, sampai saat ini belum ada laporan. Iya, betul Ibu. Ya, kemudian ini yang masih trending saat ini tuh kan mengenai vaksin Ibu ya. Nah, itu apakah donor darah pada masa pandemi ini itu harus sudah vaksin atau bagaimana Ibu? Karena ini menjadi perbincangan bagi calon pendonor. Jadi vaksin itu nggak harus, karena memang dalam suatu syarat donor, kalaupun vaksin itu harus ada jaraknya. Kalaupun belum vaksin tidak masalah. Kalau untuk untuk vaksin SARS-CoV ini sendiri itu jaraknya adalah 2 minggu setelah vaksin kedua. Kalaupun sudah melakukan vaksinasi. Tapi kalau belum melakukan vaksinasi sih tidak masalah, tetap bisa donor. Cuman yang jadi kendala kalau kita sedang melaksanakan vaksin pertama, kita harus menunggu vaksin kedua. Kemudian 2 minggu kemudian setelah vaksin kedua baru boleh untuk donor darah. Seperti itu. Jadi buat teman-teman sudah terjawab ya, nggak bingung lagi mengenai vaksin dan donor darah ya. Kemudian untuk yang pertanyaan yang ke-9 ini Ibu. Berapa yang ke-10 langsung aja ya. Kenapa sih kalau donor darah itu gratis? Tetapi ketika kita butuh darah, kita itu harus membayar gitu loh. Itu bagaimana penjelasannya? Itu yang harus, memang banyak orang yang nggak ngerti ya, terutama pada relawan KSR kan biar pada tahu. Jadi bahwa donor darah itu memang gratis karena kita tidak memungut biaya untuk donor darah. Yang menjadi ada biaya adalah itu kantong yang kita gunakan untuk menampung darah itu. Kantong itu ada biayanya. Kemudian ada 4 macam penyakit yang kita periksa, itu ada biayanya. Ya. Kemudian nanti dilakukan namanya cross matching. Cross matching itu mencocokkan darah pasien sama darah donor, itu juga ada biayanya. Nah, semua itu memang tidak ditagihkan kepada pendonor. Makanya donor darah itu gratis. Tapi kita mintanya sama orang yang butuh untuk mengganti semua biaya yang muncul dari kegiatan itu. Itu sudah ditetapkan di keputusan pengurus Provinsi Jawa Tengah yang sudah disahkan sama Gubernur Jawa Tengah tahun 2014. Biayanya itu 1 kantong 360. Sampai sekarang biaya masih utuh. Ini sudah 2020 masih 360. Harus ada biaya yang muncul dari proses yang dilaksanakan. Jadi pada intinya itu biaya itu untuk pengelolaan darah itu sendiri ya Ibu ya. Kalau kita karena di sini butuh listrik untuk mengolah komponen, kan kita juga butuh listrik. Juga butuh peralatan yang lainnya kita juga. Seperti itu ya Ibu ya. Coba bayangkan saja kalau untuk melakukan pemeriksaan 4 macam penyakit di laboratorium luar, itu biayanya mungkin bisa nyampe 500.000. Wah, mahal ya Ibu. Coba kita cek HIV di laboratorium, bisa dicek aja lah. Bandingkan dengan PMI, dengan kita donor langsung nggak usah bayar, tapi kita dicek HIV.
asik. Oh iya, seperti itu ya Ibu ya. Iya. Oke, sudah terjawab ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan itu ya yang terakhir. Bukan pertanyaan ini malah Ibu. Ini tuh apa motivasi Ibu untuk buat para calon pendonor yang masih takut-takut untuk mendonorkan darahnya ini, Bu? Iya, kita itu begini. Kalau membayangkannya, jika yang butuh itu keluarga kita, bagaimana? Makanya kita itu harus memunculkan jiwa kesukarelaan kita untuk memberikan darah. Karena ini sama juga dengan sedekah. Nggak perlu dengan uang, kita dengan datang ke sini cek ternyata bisa, kita tuh sudah dicatat amalan. Insya Allah itu ya. Jadi kita itu semacam sedekah. Kemudian bayangkanlah kalau misalnya itu yang butuh keluarga kita sendiri, pasti tidak ada stok. Bagaimana? Kalau semua orang kok nanti kalau keluarga saya ada yang butuh seninya nggak ada ya, nanti kalau orang semua orang beranggapan seperti itu, nanti kan tidak ada stok. Iya, betul, Ibu. Jadi semua orang harus ya bagaimana caranya kita bantu orang-orang yang sedang sakit dengan cara berdonor darah. Karena kita donor yang sehat nih, donor hanya bisa memberikan 1 kantong dalam jangka waktu 3 bulan kemudian. Sedangkan orang yang sakit itu paling tidak mungkin butuh 2, ada juga yang butuh 3. Jadi kan cukup lebih banyak dari yang butuh kan. Jadi teman-teman kalau bisa jiwa sukarelanya ditingkatkan untuk membantu sesama dengan berdonor darah. Ya, seperti itu ya Ibu ya. Nah, itulah tadi teman-teman pembahasan kita seputar mengenai donor darah bersama Ibu Pia, dan mungkin saya rasa sudah terjawab semua mengenai kegundahan kalian mengenai seputar donor darah. Jadi buat teman-teman di sana jangan takut, jangan ragu untuk melakukan donor darah, karena donor darah itu banyak manfaatnya seperti itu Ibu ya. Terima kasih Bu Pia atas waktunya dan atas penjelasannya, atas ilmunya. Nah, itulah tadi pembahasan kita seputar donor darah. Nah, bagi teman-teman jangan lagi ragu ataupun takut untuk melakukan donor darah, karena donor darah banyak manfaatnya dan setetes darah Anda menyelamatkan jiwa mereka. Siamo tutti